Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, seorang bayi berusia 1,5 tahun tewas karena dibanting oleh ibu kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Waduh ya, ini melansir dari berita yang ada, memang bayi berusia sekitar 1,5 tahun itu dibanting oleh ibu kandungnya yang berusia 35 tahun hingga meninggal. Jadi menurut keterangan pihak keluarga bahwa ibu kandung ini memiliki gangguan kejiwaan sehingga melakukan hal yang sangat keji tersebut ya. Jadi kalau dilihat dari kronologinya, si ibu ini pertama membanting, kemudian yang kedua kali dibanting lagi dan memang sempat diberikan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit, namun sang balita ini tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan tadi kan apakah nanti dilatar belakangi oleh kejiwaan ibunya ya Der ya. Terlepas dari itu sebenarnya banyak banget loh Der fenomena-fenomena yang ibu-ibu yang setelah melahirkan itu mengalami namanya baby blues. Ya. Jadi ketika ibu-ibu mengalami baby blues, ada rasanya tadi ke anak itu kayak mungkin ada yang sayang banget, ada yang rasanya tuh kayak tidak kebahagiaanku direnggut dan lain-lain gitu kan. Nah makanya ini perlu banget adanya pendampingan kepada ibu-ibu yang memang melahirkan seperti itu. Jangan ditinggalkan begitu saja, atau ya ini juga jadi perhatian untuk para bapak-bapak muda atau ya ataupun mungkin para keluarga-keluarganya ketika ada salah satu keluarganya setelah melahirkan gitu kan. Ini yang diperhatikan tuh bukan cuma anaknya, tapi ibunya juga diperhatikan karena tadi pada dasarnya ibu yang setelah melahirkan itu punya rasa sensitivitas yang cukup tinggi seperti itu. Pemirsa juga kalau kita lihat dari kronologinya pada saat kejadian memang tidak hanya sang ibu yang berada di lokasi, tapi ada kerabat terdekat seperti tante dan juga adiknya. Namun ini yang janggal, kenapa ini yang menyaksikan tidak melerai atau tidak menghentikan perbuatan si ibu tadi? Wah, makanya ini nih yang jadi permasalahan. Jadi kalau semisal tadi yang aku bilang baby blues itu harus ditangani itu bukan cuma oleh diri sendiri, tapi orang-orang sekitar. Gimana nih bisa aware terhadap kondisi si ibu dan juga si bayi. Baiklah. Ya, dan paling penting juga nih Der ya, kalau sebelum menikah makanya jangan cuma modal bucin aja, tapi harus ada namanya ilmu parenting yang dipelajari terlebih dahulu kayak gitu. Pranikah itu sebenarnya bukan cuman kayak kamu mau persiapin vendor apa dan lain-lain, tapi bukan itu aja kalau menurutku. Tapi yang paling penting adalah gimana nih nanti cara mendidik anaknya, atau gimana nih setelah berumah tangga kita mau seperti apa jalannya. Nah itu yang paling penting. Kalau punya anak, gimana cara parenting yang baiknya dan disepakati oleh keduanya. Dengan ini bisa menjadikan salah satu rumah tangga yang akhirnya saling bertanggung jawab satu sama lain. Ya, pemirsa, kita dari kasus tewasnya bayi beralih ke Cibaliung, Pandeglang nih. Wah, ada apa Der di Cibaliung? Jadi kalau di Cibaliung ini, pemirsa dan juga Rida, setiap tahunnya menjelang Hari Kemerdekaan di sana diadakan sebuah acara namanya PRC, Pekan Rakyat Cibaliung. Aduh, dikira Pekan Raya Jakarta. Beda ya, ini PRC ya. Pesta Rakyat, mohon maaf. Rakyat. Pesta Rakyat Cibaliung. Jadi di sana tuh banyak berbagai macam kegiatan. Ya. Mulai dari tarkam, sepak bola ya, kemudian sampai hiburan dan memang terkadang mengundang artis tanah air juga loh. Wow, cukup besar ya berarti pesta yang dilakukan oleh di Cibaliung itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, bukan hanya di Cibaliung sebenarnya, ada banyak banget. Atau mungkin sekarang di kampung kamu Deder atau di tempat tinggal kamu sekarang pasti nih udah ada dekorasi-dekorasi tentang kemerdekaan kan? Betul sekali, dan kebetulan memang tanggal 18 aku juga sudah diinfokan untuk ada guiding acara nih di Kabupaten Serang ya. Jadi kita akan pesta rakyat di tanggal 18 Agustusnya. Ngomong-ngomongin pesta rakyat, jadi pesta rakyat Cibaliung ini Rida sudah masuk kalender eventnya Kemenpar loh. Wow. Iya, bahkan setiap tahun ini diberikan greeting atau ucapan dari Kementerian Pariwisata. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, pesta yang dilakukan di beberapa wilayah ini bukan hanya salah satu pesta semarak ya, bukan hanya salah satu event yang memang kita merasa bahagia gitu akan kemerdekaan kita, tapi ini juga bisa membantu UMKM yang ada. Betul. Ini juga bisa membantu menaikkan eksistensi budaya yang ada di wilayah tersebut. Ayo pemirsa, udah pada pasang bendera belum depan rumahnya? Ayo. Biasanya kan kita mulai
start dari tanggal 1 1. sampai 31 Agustus ya. Betul banget. Nah, nanti pokoknya mungkin di minggu depan ya, nanti kita juga akan bahas info-info tentang kemerdekaan. Wah, pasti yang seru-seru. Terus juga belum lagi nanti pada saat momen upacara di IKN, karena tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan upacara di Istana Kemerdekaan Nusantara. Di Kalimantan. Ya. Nah, betul banget. Nah, pemirsa, berita terkait dengan pesta yang akan diselenggarakan di Cibaliung tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan tayangan Pagi Seru hari ini dan jangan lupa saksikan program-program yang ada di Sultan TV. Saya Raud Lorida. Dan saya dari Odeng pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.